Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan materi, kita akan mereview mata kuliah yang sudah kita jalani. Jadi di minggu pertama itu kita ada yang namanya mendalami apa itu media, gender, identitas. Nah, langsung saja kita masuk ke minggu kedua. Di minggu kedua ini kita mendiskusikan tentang kekerasan terhadap perempuan, budaya patriarki, terus kesetaraan gender. Nah, setelah kita membahas tentang kesetaraan gender, budaya patriarki, dan kekerasan terhadap perempuan, kita langsung masuk ke minggu ketiga. Di minggu ketiga ini kita membahas tentang gender role, di mana ini adalah fenomena di lingkungan orang tua kita, di mana laki-laki itu harusnya bermain mobil-mobilan, sedangkan perempuan bermain boneka. Perempuan itu di rumah saja, sedangkan laki-laki dapat bekerja di luar sana. Nah, itu kenapa harus kita didiskusikan, karena di dalam setiap kehidupan manusia tentu saja ada yang namanya hak asasi manusia, dan perempuan adalah manusia, tentu saja perempuan juga mendapatkan hak asasi manusia. Nah, langsung saja kita masuk ke minggu keempat, di mana kita mereview tentang Emmeline Pankhurst, di mana Emmeline Pankhurst ini adalah aktivis feminis, di mana dia memperjuangkan adanya diskriminasi upah, pemilihan terhadap perempuan. Nah, itu semua diperjuangkan oleh Emily Pankhurst. Nah, langsung kami kali ini akan mempresentasikan tentang media, gender, dan identitas. Nah, di dalam presentasi kali ini kita akan memberikan contoh kasus serta penanganan yang baik untuk kasus ini. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu media, gender, dan identitas. Nah, media adalah elemen sentral dari kehidupan modern. Sedangkan gender adalah inti dari bagaimana kita berpikir berdasarkan jenis kelaminnya. Sedangkan identitas adalah mencari jati diri. Nah, kenapa penting mempelajari gender, media, dan identitas? Melihat kondisi krisisnya perempuan saat ini yang selalu dikucilkan, sehingga sangat penting bagi kita untuk memahami media, gender, dan identitas. Dengan mengetahui dan memahami media, gender, dan identitas lebih detail, kita jadi bisa menerapkan perspektif baru yang tidak selalu melihat kasus berdasarkan perspektif sosial. Nah, tentu saja presentasi kali ini kita akan memberikan arahan tentang budaya patriarki dan kesetaraan gender yang dialami oleh perempuan di kalangan masyarakat. Negara kita adalah negara hukum pastinya, tetapi hukum untuk melindungi hak perempuan sangatlah lemah, dan oleh karena itu kita memerlukan adanya organisasi untuk mendukung sebuah kasus ini. Nah, salah satu organisasi yang akan saya paparkan adalah organisasi PERDIK. PERDIK adalah Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, di mana organisasi ini menempatkan orang-orang difabel untuk mempunyai pengetahuan yang lebih dan mengasah pengetahuan itu untuk kepentingan bersama atau untuk keuntungan bersama. Salah satu program PERDIK ini adalah pengelolaan pustaka. Kedua yaitu diskusi rutin untuk aktivis difabel, dan ada juga penelitian terkait upaya mandiri difabel dan kebijakan pro difabel, dan masih banyak lagi program-program di PERDIK ini. Nah, adapun konvensi internasional yang diikuti oleh Indonesia adalah CEDAW atau ICEDAW, kepanjangan dari International Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women, atau sebuah kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma, dan standar-standar kelakuan dan kewajiban di mana negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. Nah,
Konvensi ini juga berbicara tentang penghapusan segala hak diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu atau kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya dan dapat menunjukkan langsung permasalahannya ke PBB. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatanganinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Ega Silviana Mukhtar. Jadi saya akan memberikan satu contoh kasus diskriminasi pada perempuan. Nah, contoh kasus ini berjudul Perempuan Menentang dan Menantang Budaya Patriarki. Nah, di Sulawesi Selatan ini, terutama di Bugis Makassar, masih terkenal dengan budaya patriarkinya yang sangat kental. Jadi, salah satu kasusnya adalah seorang perempuan yang awalnya bisa melihat, namun 3 tahun lalu dia mengalami difabel penglihatan. Saat itu peraturan di rumahnya mulai berubah. Ayah dan ibunya mulai meniadakan larangan. Bukan meniadakan larangan, namun mengubah larangannya tidak seperti larangan-larangan kepada sepupu-sepupunya. Karena dia adalah perempuan pengidap difabel penglihatan. Saat dia hendak mendaftar untuk bersekolah di jenjang lebih tinggi atau SMA, dia mendaftarkan diri ke sekolah menengah atas sendirian tanpa ditemani oleh ayah ataupun ibunya. Saat mendaftar, dia mendapatkan banyak kesulitan. Tapi dia mendapatkan bantuan dari sebuah organisasi, yaitu Perdik. Nah, Perdik mulai membantu dia untuk mendaftar sampai dia diterima di sekolah itu. Ayahnya awalnya melarang keras dia bersekolah. Namun dia diberikan bersekolah dengan salah satu syarat, yaitu dia tidak boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu berkuliah. Dengan syarat itu, dia diberikan izin oleh ayahnya untuk bersekolah di SMA. Salah satu SMA yang ada di Makassar. Terkadang dia bosan dengan kekangan itu. Dia ingin seperti orang lain, bisa menjelajahi Indonesia, keliling kemanapun, tidak dilarang untuk keluar rumah, dan bisa bersekolah seperti layaknya orang lain pada umumnya. Namun karena dia perempuan dan di keluarganya menganut budaya patriarki yang menurut keluarganya perempuan tidak harus keluar, tapi perempuan harus di rumah, perawatan, masak, dan tidak boleh melawan aturan yang ada di keluarga. Haruskah perempuan menyerah pada budaya patriarki? Dia adalah perempuan pertama yang mungkin berkata ingin sekolah, yang mungkin berani berkata ingin sekolah. Mungkin banyak perempuan di sana yang ingin sekolah, tapi tidak berani mengungkapkannya karena kekangan oleh budaya patriarki. Perempuan di Makassar belum ada yang lulus dari SMA negeri. Pernah mencoba mungkin banyak, tapi yang berhasil belum ada. Dia juga masih mencoba. Dibantu oleh Perdik yang cepat tanggap. Setiap ada permasalahan, Perdik membantunya. Setiap ada permasalahan berat, dia langsung menginfokan kepada Perdik, dan Perdik dengan cepat tanggap langsung menulis kasusnya dan memviralkannya di media sosial agar banyak orang yang membacanya dan membantu dia. Itulah salah satu contoh kasus yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya metode penyelesaian kasusnya akan disampaikan oleh salah satu teman saya, yaitu Muhammad Sulaiman. Tadi sudah dijelaskan contoh kasus yang disampaikan oleh saudari Ega. Sekarang saya akan menyampaikan cara penanganan kasusnya. Jadi cara penanganan kasus yang pertama yaitu dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kesetaraan gender untuk perempuan untuk melanjutkan masa sekolahnya. Kenapa adanya sosialisasi? Karena sosialisasi itu penting bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak perempuan dan menambah perspektif sosial mengenai kasus diskriminasi terhadap perempuan. Yang kedua yaitu mengampanyekan hak perempuan melalui poster yang ditempel di desa-desa agar masyarakat dapat melihat dan memahami serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi metode yang kami sarankan untuk menangani kasus tersebut.
Nah, mari teman-teman kita mengupayakan hak-hak perempuan. Nah, itu teman-teman yang sudah kami paparkan mengenai media, gender, dan identitas, serta contoh kasus yang kami paparkan. Nah, jangan lupa kalian juga harus memberikan hak-hak terhadap perempuan, dan jangan sampai kita mendiskriminasikan seseorang. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.